الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Seorang anak yang sabar, yaitu Ismail menurut Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-85. Itu dibaca juga, Bang. Surah Al-Anbiya ayat ke-85, siapa itu tergolong dengan anak yang sabar, orang yang sabar. Dan membuka Al-Anbiya ayat surah ke-21, Bang. QS 21 ayat ke-85. Salah kan? Lihat surah As-Saffat, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dia dianugerahkan seorang anak yang soleh. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang saleh. Ini merujuk ke Nabi siapa, Bang? Kan nggak dijelaskan di sini namanya. Ya, itu masih permintaan, masih diminta. Ya, Ibrahim meminta kepada Allah agar dia dianugerahkan anak yang soleh. Anak yang soleh itu ada di surat Hud ayat ke-71 kalau nggak salah. Nanti kita buka, Bang. Sebentar, kita pelan-pelan dulu kita korek As-Saffat ini. Jadi, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail di sini dalam kurung ya. Tapi tidak dijelaskan namanya, tapi sudah dijelaskan di surah Al-Anbiya ayat ke-85. Lalu 102-nya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, agar anaknya yang Ismail ini dikurbankan ataupun disembelih. Lalu hal ini disampaikan kepada Nabi Ibrahim, disampaikan kepada Ismail, ya, bahwasanya wahai engkau, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Kata Ismail, dia menjawab, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang yang sabar, kata Nabi Ismail. Nah, lalu di ayat 103-nya, maka ketika keduanya telah berserah diri, nah, berserah diri artinya mereka ini muslim menurut keimanan kami, yang berserah diri adalah muslim, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu di ayat 104-nya, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. 105-nya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Ya. Lalu di 106-nya, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ya, lalu dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Lalu di 108-nya, dan kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ya, diabadikan artinya yang melaksanakan hal ini adalah umat muslim, jelas ya. Dengan kami selalu setiap tahunnya merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Lalu 109, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Lalu 110-nya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 111, sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. 112-nya, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang yang termasuk orang-orang yang soleh. Ya, 112 ini Ishak itu adalah anak yang soleh, di mana yang diminta di awal itu oleh Nabi Ibrahim agar Allah sedikiranya menganugerahkan anak yang soleh. Nah, anak yang soleh siapa? Di 112-nya di sini dijelaskan Ishak seorang nabi yang termasuk orang
berserah diri, dan mereka itu dinamakan orang Muslim walaupun Islam belum ada di zaman itu, tapi mereka Muslim, Bang. Islam itu disempurnakan di zamannya Rasulullah SAW, dan kita dijadikan satu dengan agama Islam. Itu juga atas dari Allah, agama dari langit. Inna dina indallahil Islam. Ya, inna dina indallahil Islam. Al-Imran ayat ke-19. Bahwasanya agama yang ada di sisiku adalah agama Islam. Di surat Al-Imran 45-nya, bagi siapa yang tidak mencari agama selain Islam, maka dia akan jatuh ke dalam neraka. Tapi Bang, ada ayat yang menerangkan tentang nama Nabi Ismail yang dikorbankan, Bang. Soalnya saya lihat di sini nggak ada, Bang, di sini. Cuman hanya bilang orang saleh dan anak yang baik, Bang, yang sabar. Ya, makanya Abang baca surah Al-Anbiya 85, Bang. Alhamdulillah 85 ya. Ya, QS 21 atau surah dalam Al-Quran Buka 21 ayat ke-85. Kan tadi sudah saya surah Bang baca itu, Bang, dulu, Bang. Siapa anak yang soleh, siapa anak yang sabar. Anak yang soleh dijelaskan di surat As-Saffat ayat 112-nya, bahwasanya yang soleh itu adalah termasuk Nabi Ishak. Terus Bang, kenapa surat itu berbeda, Bang? Kalau di kita kan dijelaskan biasa per surat kan itu. Tapi kalau di Muslim itu dijelaskan di beda-beda surat, Bang, ya? Oh, itu saya tidak paham, Bang, kalau masalah itu. Tapi saya nggak kesini ilmu, saya belum saya dapat. Saya baca di surat Al-Anbiya ya. Maksudnya pindah-pindah kan? Iya, maksud saya kenapa di Al-Quran itu, di ayat suci Al-Quran itu ayatnya itu dijelaskan gitu, tidak langsung satu perikop gitu, dijelaskan ya, intinya gitu. Bang, intinya Al-Quran itu bukan ini, Bang, bukan buku sejarah, bukan kitab sejarah, Bang. Isi dari Al-Quran itu adalah perintah-perintah, ketentuan-ketentuan Allah, kehendaknya Allah. Baik, Bang. Terus Bang, ini saya baca nih di Quran surat Al-Anbiya 18-6. Dan ingatlah Ismail, Idris dan Zulfikri, mereka semua adalah orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan, Bang. Iya, dia termasuk orang sabar, Bang. Ismail itu orang sabar. Kalau Idris sama Zulfikri ini siapa, Bang? Zulkifli itu nabi, Bang. Nabi Idris itu nabi setelah Adam alaihissalam. Nabi setelah Adam alaihissalam itu Nabi Idris, Bang. Nabi Idris. Kalau di Kristen apa namanya, Bang? Nggak tahu saya, Bang. Nggak ada saya rasa di Kristen. Di Kristen soalnya kita nggak pernah dengar, Bang. Noah, Daud, David, ya. Daud atau David itu di mana itu yang ada, Bang. Yang ada itu Yusufnya, suaminya Maria. Itu ada ayatnya. Nabi itu. Oh ya, itu memang suami dari Bunda Maria. Cuman memang seperti itu ya, Bang, penjelasannya Al-Quran ya, Bang. Gimana, Bang? Memang penjelasannya begitu ya, enggak lompat-lompat ya, Bang, ya? Ya, misalnya itu, Bang. Kayak dengan rapi. Dari nomornya, dari apa ya? Pokoknya ada kemarin tuh sempat saya lihat. Kenapa seperti itu? Saya nggak saya ambil pula poinnya gitu. Tapi semua terangkai itu, Bang, dengan sempurna. Walaupun dia pindah-pindah, lompat-lompat ayat satu dengan ayat lain itu terangkai dengan sangat sempurna Al-Quran itu, Bang. Saya bertanya, gini kan karena kita kan tidak paham tuh, Bang, jadi wajar aja kita bertanya. Jadi mungkin teman-teman yang di bawah room itu jangan pada itu aja. Setiap firman Allah itu wajib kita imani, ya, dan wajib kita jalankan, Bang. Kalaupun itu adalah perintah. Tergantung mau konteks apapun itu, kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah, ya, tentang masalah itu puasa, berzakat, walaupun beda-beda konteksnya tetap, Bang, kita laksanakan. Nah, kalau Kristen kan tergantung konteks, semua segalanya tergantung konteks. Itu konteks seperti ini, konteks seperti ini, konteks seperti ini. Jadi gabrul jadinya, Bang. Jadi perintah Tuhan itu yang ada di Bible itu seolah-olah diindahkan oleh teman-teman Kristen gitu.
Seolah-olah nggak guna Tuhan itu berfirman gitu. Karena Tuhan ini ya dari zamannya sebelum ada alam semesta ini sampai sekarang ini Tuhan cuma satu yang menciptakan. Jadi apapun perintah dia yang dahulu itu sampai sekarang itu masih berlaku. Nah, terkait dengan beberapa nabi yang diturunkan itu memiliki syariat masing-masing, Bang. Di mana syariat itu maksud dari tujuan atau syariat itu apa ya? Manusia kan berbeda-beda zamannya, berbeda-beda wataknya, berbeda-beda pola-pola pikirnya. Sehingga di zamannya Nabi Musa itu syariatnya sangat, saya pikir kalau dibilang ekstrim, di mana pada saat zamannya Nabi Musa itu jauh dari peradaban tentang ilmu-ilmu agama. Nah, kenapa mereka menolak itu semua? Karena begitu diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam itu langsung 10 perintah, Bang. Langsung 10 perintah. Nah, bedanya dengan baginda Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran turun berangsur-angsur. Perintah Allah itu turunnya berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Waktu pertama kali wahyu itu diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu belum ada perintah sholat, Bang. Selama 10 tahun itu belum ada perintah apapun. Yang diajarkan itu pertama adalah akidah, ketuhanan, Bang. Ketuhanan yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah kepada umat kaum Quraisy. Nah, Setelah memang 10 tahun itu, ya setelah 10 tahun itu barulah berangsur-angsur setelah mereka memahami siapa Allah itu, bagaimana Allah itu, sahabat-sahabatnya juga mengetahui, akhirnya turunlah perintah satu persatu. Perintah puasa, perintah zakat, sedekah, segala macam dan lainnya. Nah, yang paling spesial itu adalah perintah sholat, Bang. Paling spesial, ya, paling spesial itu perintah sholat bagi kami. Jadi dengan adanya perintah sholat itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan dia diutus itu, ya, itulah perjalanannya Nabi Muhammad SAW satu malam itu ke Sidratul Muntaha, Bang. Perjalanan Isra Mi'raj. berarti meskipun beda-beda dia punya ayat-ayat, beda-beda dia punya apanya, tetapi tetap satu ya, satu kesatuan ya, Bang ya. Itu semua Berkaitan. terkait semua, Bang. Ya, berkaitan Terkait. semua itu. Oh, Ya. Jadi satu pun gak ada yang miss, Bang, di dalam perintah Allah itu, Bang, bagi kami. Gak tergantung konteks. Pokoknya apa yang dikatakan oleh Allah, baik itu di zamannya Adam sekalian pun, itu masih berlaku bagi kami, Bang. Kalau itu namanya perintah Allah. Nah, kalau kalian kan maaf ya, itu ajarannya nabi-nabi terdahulu sama hingga ke Yesus itu sudah berubah lagi, Bang. Udah nggak berlaku lagi. Apalagi dikatakan Paulus di Galatia 3:13 itu, dengan matinya Yesus di kayu salib itu hukum Taurat sudah dibatalkan. Arti batal apa? Tidak jadi, Bang. Tidak jadi diterapkan. Bener nggak? Batal itu tidak jadi kan artinya, Bang? Atau di cancel kan? tapi kalau Paulus 3:13, kalau menurut saya, Bang ya, sebenarnya Paulus ini ketika dia ikut Yesus ya, dia tidak mendapatkan keuntungan dari dia mengikuti Yesus, Bang. Malah menurut di mata manusia seperti kami ini, dia rugi, Bang. Maka Kehilangan. baca Roma 5:20, Bang. Baca Roma 5:20. Oke, saya baca Roma 5:20 ya. Ya. Apa kata Paulus di situ? Karena menurut saya, Bang, orang seperti Paulus ini dia tidak ada keuntungan bagi saya. Maksudnya ketika dia menyebarkan, malah dia rugi. Bagi dia ada. Dia seorang penjahat, Bang. Makanya Bang baca Roma 5:20. Kalau Dia ada, itu kalau ada penjahat. hukum pasti ada pelanggar. Makanya Dia itu semua hukum penjahat. itu dihapuskan, Bang. Tapi, Bang, dia itu penjahat yang mencari murid-murid Yesus yang mau dibunuh karena dia tidak suka sama agama Kisah Kristen. Para Rasul 9 Kisah Para Rasul 5 nomor 9 itu. Berapa, Bang, tadi? Ayat berapa tadi, Bang? Yang Roma abang bilang tadi? 5:20, Bang. Roma Roma 5:20. 5:20. Iya. Sebentar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak. Di sana Iya, kan? kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Mana, Bang, yang ada Paulus ini? Ya karena ada Maksudnya- hukum Taurat ditambahkan itu, maka pelanggaran akan semakin banyak. Maka dari itu dia membatalkan hukum Taurat, Bang.
abang dari Ismail lari ke Paulus bagaimana ceritanya? Ya tadi kan cerita Kan hukum, Bang. saya kan nanya ke abang. Saya pernah baca juga tidak dijelaskan bahwa siapakah sebenarnya anak yang dikorbankan itu yang saya baca di artikel. Ya Bang. di sini jelas Bang Ismail, Bang. Kan sudah kita baca sama-sama As-Saffat surah ke-37 di Al-Qur'an ayatnya 100 hingga 112. Kan sudah kita bacakan sama-sama, Bang. Benar saya baca tadi ayat itu, tapi tidak ada menyebut secara spesifik nama Ismail, Bang. Nama Ismail memang tidak disebutkan, Bang, tapi di situ termasuk dia itu adalah golongan orang yang sabar di surah Al-Anbiya ayat ke-85. Aku sudah Bang baca juga. Siapa yang orang sabar di situ kata Al-Qur'an? Tapi di Al-Quran juga menyebutkan bahwa ada orang sabar selain dia. Selain Ismail itu ada Zulkifli dan Idris, Bang. Ada 3 nama yang muncul tadi. Dia yang abang tahu ke Ada saya 3 nama ayatnya. yang muncul, di antaranya adalah Nabi Ismail, bukan? Ada Nabi Ismail, ada Nabi Ya Idris, sudah, Bang. sama Ya Zulkifli. sudah. Memang di peristiwa itu Nabi Idris dan Zulkifli ada. Kan tidak, kan cuma Nabi Ismail. Ismail termasuk golongan apa? Orang yang sabar atau bukan? Apa yang saleh? Kalau sabar sama soleh itu kan pasti biasanya bersamaan, Bang. Kalau orang sabar ya pasti dia soleh, Bang. Mana ada orang yang gak sabar dia dibilang soleh? Benar nggak, Bang? Kalau abang dibilang orang sabar, Nabi pasti Musa soleh, Bang. Kalau dikatakan juga Nabi Musa soleh, tapi dia nggak sabaran orangnya, Bang. Dia temperamen. Nggak, dia sabar, baca Bang. tuh, Al-Kahfi Kalau dia nggak 30 sabar, nggak mungkin dia bisa ikut Tuhan, Bang. Karena yang bisa ikut Tuhan tuh orang-orang yang sabar, yang punya keimanan yang bagus, yang mungkin Ya, awalnya tapi di tidak sini sabar, bedakan, tapi Bang. dibentuk, Bang. Ya, tapi itu dibedakan sabar dan soleh, Bang. Ini saya pengen belajar tentang keislaman, Bang, tanpa Ya. ada komen-komen di bawah-bawah yang seperti itu, komen-komen ngaco itu. Ya, Mereka jangan ditanggapi, Bang. Saya malas baca komen, Bang.